Hai Moms, tahukah Moms setiap tanggal 1-7 Agustus diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia. Kita tentunya tahu bahwa ASI adalah yang terbaik untuk si kecil, apalagi untuk tumbuh kembang mereka. Tapi tentunya Moms juga tahu banyak permasalahan yang dihadapi di saat kita berusaha memberikan ASI eksklusif. Nah, apa saja permasalahan di saat kita memberikan ASI eksklusif kepada si kecil? Akan kita bahas bersama dengan Dr. Dimple Nagrani SPA, dokter spesialis anak dan konselor laktasi dari RSIA Bunda Jakarta. Hai Dokter Dimple, apa kabar? Hai Mbak Enji, saya baik-baik aja, thank you. Gimana kabarnya? Baik tentunya. Nah ini kan kita balik lagi, tadi sudah saya informasikan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus itu diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia. Itu sebenarnya sebagai pengingat kita bahwa ASI adalah yang terbaik, satu-satunya yang paling baik untuk si kecil. Tapi kita tahu dalam proses memberikan ASI tidak semudah itu. Pasti adalah paling tidak satu atau dua tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh para moms. Nah ini biasanya tantangan apa sih yang paling sering dialami oleh moms, khususnya new moms dalam hal menyusui ini Dr. Dimple? Oke, thank you. Jadi sebenarnya kalau permasalahan utama yang dirasakan oleh new moms itu adalah kepercayaan diri. Itu yang nomor satu ya. Dan biasanya kepercayaan diri itu tergantung dari support keluarga. Oke, so support system itu penting banget ya. Support system penting. Jadi bukan hanya dari keluarga, mungkin support systemnya itu bisa dari teman-teman di sekitarnya, betul. Ya. Kemudian yang kedua, seringkali mereka mengeluhkan bahwa saat menyusui itu mereka merasakan nyeri. Jadi proses menyusui tiba-tiba bisa menjadi suatu momok tersendiri. Biasanya apa sih yang menyebabkan tadi rasa nyeri di saat proses menyusui itu berlangsung? Oke, kalau yang pertama yang perlu diperhatikan adalah perlekatan. Pelekatan bayi ke payudara itu adalah faktor utama apakah proses menyusui itu bisa merupakan suatu proses yang comfortable atau yang nyaman buat ibu dan juga bayi. Jadi proses menyusui itu sebetulnya gampang-gampang susah ya. Kita kalau bilang it's a natural process, betul sekali ini adalah proses natural, tetapi kita perlu mendukung dengan informasi-informasi sebelum ibu tersebut memulai proses menyusui. Jadi kalau informasinya itu masih kurang, kadang-kadang posisinya kurang pas atau pelekatannya kurang pas, bahkan ada beberapa kasus di mana kalau pelekatannya kurang pas, bayinya tidak bisa mengosongkan payudara, ini akan menurunkan berat badan bayi atau kenaikan berat badannya nggak bagus, dan ini akan menurunkan kepercayaan diri ibu. Bahkan dia bisa merasa bahwa ASI-nya nggak cukup, padahal cukup, tapi masalah utama adalah pelekatan. Tadi Dr. Dimple menyampaikan salah satu permasalahan yang membuat proses menyusui jadi tidak sukses istilahnya adalah perlekatan yang salah yang akhirnya sering menimbulkan lecet. Ya. Tapi sebelum kita ke situ, tadi kan ada permasalahan yang di awal yang Dr. Dimple sebutkan adalah support system. Yes. Nah itu bagaimana mengatasinya dokter? Untuk support system dulu nih. Untuk support system, biasanya kita menganjurkan ibu hamil. Oh dari hamil nih ya? Ya. Oke. Untuk langsung konsultasi laktasi dengan konselor laktasi supaya mereka bisa mengetahui proses menyusui itu seperti apa sih? Karena kan proses menyusui dimulai dari setelah bayinya keluar langsung gitu. Kemudian apa sih sebetulnya hal-hal yang harus dikhawatirkan? Apa sebetulnya kita boleh, di mana kita boleh tenang aja gitu. Sebagai contoh, kita tidak bisa berharap bahwa ASI itu akan langsung deres gitu keluarnya hari pertama. Pasti akan keluar titik-titik dulu. Ternyata itu cukup untuk bayi. Ibunya pasti mikirnya kurang. Iya, ibunya pasti langsung mikirnya kurang, dan pemikiran seperti itu yang akan meningkatkan hormon stres, yang akan menurunkan produksi ASI. Jadi kalau kita bisa membicarakan hal tersebut bersama dengan suami, bersama dengan pasangannya, maka itu juga akan memberikan kejelasan karena kita sudah bisa mendapatkan informasi bahwa dari awal memang ASI itu tidak akan langsung deres ya, dan cara untuk meningkatkan keluarnya ASI, saya bilang keluarnya bukan produksi ASI, karena produksi ASI itu udah dari 16 minggu kehamilan. Ya, jadi dari 16 minggu. Dari 16 minggu kehamilan itu ASI sebetulnya sudah diproduksi, maka keluarnya ASI itu akan jauh lebih cepat kalau distimulasi terus oleh ibu dengan cara menyusui. Itu berarti
untuk masalah pertama yaitu masalah support system bisa dilakukan dengan di saat kehamilan moms melakukan udah mulai konsultasi sebenarnya, bukan saat setelah lahir, dari sebelumnya bahkan. Nah kalau untuk masalah tadi perlekatan yang akhirnya menimbulkan lecet, nah itu gimana dokter mengatasinya? Oke, kalau itu sebetulnya kita harus melihat anatomi payudara ya. Jadi kalau dari saat lagi menyusui, areola atau bagian hitam payudara itu ya, itu adalah pabrik ASI. Putingnya adalah sedotannya. Oke. Jadi kalau bayinya itu hanya menyusui di ujung, cuma dapat nipelnya aja tanpa bisa mendapatkan areolanya, maka bayinya itu tidak bisa mendapatkan ASI yang cukup. Dan putingnya lecet. Baik Mom, sudah mulai tahu ya. Lalu jadi saat ini kita kalau lagi mau menyusui, kita harus memastikan mulut bayi itu terbuka lebar. Saya sering mengatakan ke ibunya, Bu, bayi kalau mau nyusuin itu kayak makan burger. A, bukan seperti minum dari sedotan. U. Ya. Itu mudah loh Mas untuk dipahami ya. Jadi kalau bayinya itu kayak seperti mau makan burger, saat bayinya sudah membuka mulut lebar, baru kita bantu dorong sedikit ke payudara. Ya. Dan posisi, jadi saya akan menggunakan baby kita ya. Seperti di pedagang oleh model. Hai baby, oke. Jadi kalau kita mau menyusui, yang paling penting adalah telinga, bahu, dan pinggang bayi itu harus ada dalam satu garis lurus. Tidak boleh bayinya itu menyusui seperti ini. Nengok aja nggak boleh. Ya. Kita boleh praktekkan sama-sama ya, Mams. Coba kita menelan dengan cara seperti ini. Coba kita nengok Mbak Indi. Nah, sudah telan gak? Gak enak kan? Gak enak, Mams. Jadi bayangkan bayinya kasihan kalau seperti itu. Gak enak ya? Jadi bayinya harus satu garis lurus. Kita boleh mensupport bayinya. Kita arahkan ke payudara. Kita boleh support di kepala, leher, dan pundak. Ya, kemudian kita bisa membantu menyangga. Ini kita gunakan supaya kita bisa mengarahkan bayinya ke payudara. Dibandingkan kalau kita memegang bayi seperti ini, sangat sulit. Bener Moms. Iya. Saya jadi ingat proses waktu saya bayi saya, iya bener juga. Jadi dibantu dengan tangannya Moms ya. Kemudian tangan kita, tangan yang sama dengan payudara kita itu bisa membentuk payudara supaya seperti burger. Jadi bayinya nanti tinggal langsung makan aja burgernya ya. Jadi kalau seperti ini akan jauh lebih mudah. Kemudian tips untuk puting yang sudah luka. Betul. Tips untuk puting yang sudah luka, kita boleh mengganti posisinya. Ini yang kita namakan sebagai football position. Kayak nenteng tas nggak? Iya. Ya, kayak clutch. Jadi kalau seperti ini, mulut bayi itu berhadapan langsung dengan puting, jadi dia bisa langsung masuk tanpa melukai puting. Pada awalnya, betul ya. Mulai ada bayangan ya. Saat masuk itu pasti akan ada nyeri sedikit karena memang putingnya luka. Jadi saat kegesek dengan langit-langit atas itu pasti akan nyeri, tetapi sekalinya bayinya mulai menyusui, seharusnya nyeri itu mulai berkurang bahkan hilang. Istilahnya tuh kayak tarikan awal lah, tapi setelah itu kalau prosesnya benar, itu tidak akan merasakan nyeri yang berkepanjangan. Betul sekali. Baik, perlekatan yang salah itu kan membuat puting menjadi lecet di saat melakukan proses menyusui si kecil atau bayi kita. Nah, kalau sudah lecet, boleh nggak sih dokter kita pakai nipple cream? Karena kan lecet itu kan jadi kering kan? Iya, betul. Boleh-boleh aja kita pakai nipple cream, asalkan kita pastikan bahwa kandungannya itu sudah sesuai ya dan tidak membahayakan si kecil. Karena kalau kita menggunakan nipple cream tersebut, itu kan kita akan oleskan langsung ke puting. Kita akan oleskan juga sampai kadang-kadang ke areola. Meskipun kita sudah membersihkan, kita juga tetap harus memastikan bahwa kandungan dari nipple cream itu tidak membahayakan si kecil. Berarti kalau kita bertanya bagaimana cara memilih nipple cream yang baik, salah satunya adalah tadi jawabannya yang mengandung natural ingredients. Ya. Kandungan yang baik untuk nipple cream adalah yang sudah terbukti itu adalah lanolin. Lanolin itu seperti minyak yang ada di bulu domba. Oh, oke. Iya.
Jadi lanolin ini seringkali kita gunakan juga untuk diaper rash atau ruam popok. Oke, untuk mengurangi lecet mungkin Iya, kali ya, iya, mengurangi rash atau lecet yang terjadi. Nah ini di area puting. Betul, betul. Jadi kalau kita sudah nanti membersihkan produk nipple cream ini, kita kan nggak bisa 100% yakin bahwa itu sudah hilang semua, ya kan? Jadi kalau konten atau ingredientnya itu kita sudah pastikan tidak membahayakan untuk si kecil, natural ingredients tadi, maka kita akan lebih percaya diri lagi untuk menyusui dan semoga proses menyusuinya juga bisa lancar. Bahkan sekarang itu sudah ada jenis lanolin yang sudah dimurnikan, tidak ada tambahan bahan pengawet, tidak ada tambahan apapun. Jadi tidak membahayakan untuk si kecil. Jadi kita udah tahu ya moms, permasalahan dalam menyusui diantaranya adalah support system, dan tadi kita sudah tahu bahwa support system punya peran yang besar, dan yang tidak kalah besar adalah permasalahan perlekatan yang benar. Karena dengan perlekatan yang benar akan menghindari kita dari lecet pada puting, dan biasanya tuh kalau udah lecet, udah nyeri, moms tuh suka nggak pede memberikan ASI pada si kecil atau si bayi kita, dan juga tentunya membuat trauma kadang-kadang. Nah di saat moms mengalami lecet pada puting, kita tadi juga sudah dapat informasi dari Dr. Dimple, boleh kita menggunakan nipple cream, tapi yang pasti harus natural ingredients. Salah satunya adalah mengandung lanolin. Betul begitu ya dokter? Betul. Ya? Dokter Dimple, terima kasih banyak atas penjelasannya. Thank you juga. Sekali lagi kita ucapkan selamat merayakan Pekan ASI Sedunia. Semangat menyusui ya moms.